Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 ini saya masih melanjutkan terkait dengan demokrasi, tapi lebih dikhususkan demokrasi di Indonesia. Kita lihat perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita lihat dari tahun 1945 sampai 1949, di mana Undang-Undang Dasar 1945 dilihat perjuangan fisik lembaga demokrasi tidak pernah terbentuk. Yang ada adalah sistem kabinet presidensial. Demokrasi, perkembangan demokrasi, kemudian ada demokrasi liberal. Kemudian tahun 1949 sampai 1950 dikenal dengan RIS, yaitu 1945. Kemudian ada kuasi parlementer, kemudian ada perdana menteri, kemudian ada demokrasi liberal. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal adalah Undang-Undang Dasar 1950, kemudian ada kompromisasi, kemudian demokrasi liberal multipartai, kemudian ada kabinet 7 kali, ada konstitusi gagal dalam bentuk undang-undang baru, kemudian ada dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian tahun 1959 sampai 1965, kemudian ada formula demokrasi sesuai sila keempat, yaitu pertarungan politik ideologi, adanya lembaga demokrasi dibentuk, prosedur hukum, kemudian ada konsep nasakom demokrasi terpimpin. Kemudian 1966 sampai 1998 kita kenal dengan namanya Orde Baru, di mana ada penyederhanaan partai politik, kemudian penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, ada SPM 11 Maret 1966, kemudian ada PKI dan ormasnya dilarang mengikuti demokrasi. Kemudian tahun 1998 sampai sekarang, kemudian adanya reformasi, presiden tidak sentralistik, kemudian partai politik mulai berfungsi, mulai 48 sampai kemudian 24 amandemen Undang-Undang 1945 4 kali, kemudian adanya KKN yang masih banyak. Kemudian berikutnya kita masuk demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Kemudian demokrasi Pancasila juga adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Kemudian ketiga, dalam demokrasi Pancasila juga sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat, kemudian rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kemudian di dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Kemudian kelima, di dalam demokrasi Pancasila juga keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Di sini tidak ada dominasi mayoritas. Kemudian aspek-aspek demokrasi Pancasila ada aspek formal, kemudian aspek material, aspek normatif, kemudian aspek otatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Kemudian setiap negara juga modern demokrasi adalah untuk kepentingan umum. Kemudian perbedaan pendapat di dalam demokrasi Pancasila adalah perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Namun unsur tanggung jawab itu mendapatkan kedudukan sama, perlu memelihara persatuan dan kesatuan. Yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan harus melalui wadah yang telah ada di pusat maupun yang ada di daerah. Perkembangan demokrasi, yaitu kita lihat di masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959, kita kenal dengan demokrasi parlementer, di mana masa Republik Indonesia II 1959 sampai 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Kemudian ada pada masa Republik Indonesia ketiga. Kemudian pada masa tahun 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer itu
diisi oleh badan eksekutif atau presiden ditambah dengan para menteri. Lembaga pemerintah belum terbentuk koalisi partai dan tidak mantap. Beberapa kali kekuatan partai politik tidak memperoleh saluran politik. Kemudian masa tahun 1959 sampai 1965 juga didominasi oleh presiden. Pengaruh komunis juga berkembang. Pengangkatan presiden ada seumur hidup. Pembubaran DPR hasil pemilu. Kemudian adanya pemberedelan pers. Kemudian presiden juga sebagai badan yudikatif. Di masa 1965 sampai 1998 adanya pencabutan TAP nomor 3 1963, Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 diganti dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, di mana DPR sebagai alat kontrol, TNI dan Polri ABRI, kemudian ABRI, kemudian pesta ABRI atau DVA, kemudian pesta demokrasi itu berjalan. Kemudian masa reformasi 1999 sampai 2003, demokrasi apa? Maka gambaran demokrasi Pancasila itu harus dijiwai, ditunjukkan nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan transformasi nilai falsafah bangsa. Prasyarat utama adalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri pokok dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat tanggung jawab. Ciri pancara musyawarah untuk mufakat adalah utamakan kepentingan negara dan masyarakat, hindari pemaksaan kehendak keputusan untuk bersama, semangat kekeluargaan, keputusan harus dipertanggungjawabkan, musyawarah dengan akal sehat, laksanakan hasil keputusan musyawarah. Kita melihat bagaimana masa reformasi. Reformasi itu berasal dari kata to reform yang berarti membentuk kembali pada kesejatian, tidak asal berubah, kemudian asal berbeda umum. Nah, perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial politik agama di bidang suatu masyarakat. Kemudian suatu langkah perubahan tanpa merusak atau perubahan seraya memelihara yang diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem. Kemudian reformasi juga adalah perubahan menyeluruh aspek kehidupan secara konseptual, konstitusional, bertahap, simultan, kemudian dan terpadu baik struktural maupun kultural dengan agenda yang jelas. Kemudian mencakup tujuan, sasaran, tahapan, urgensi, dan prioritas pokok-pokok pikiran. Reformasi itu juga adalah change, suatu perubahan yang terjadi kapan saja dan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian kita melihat bagaimana munculnya hakikat reformasi. Hakikat reformasi itu adalah pertama munculnya tekad dan spirit untuk hilangkan dan buang jauh-jauh semua sikap dan perilaku di masa yang lalu yang tidak baik. Kemudian yang hakikat reformasi kedua, nilai-nilai yang lama yang positif dipertahankan, ditingkatkan, dan dimantapkan. Kemudian yang ketiga, hakikat reformasi ketiga, temukan nilai-nilai baru yang paling cocok dengan kondisi dan tuntutan zaman untuk maju ke depan dengan paradigma baru. Nah, hal positif dengan reformasi yang sudah berjalan yaitu tumbuhnya demokratisasi, kemudian kebebasan pers, masyarakat juga tidak takut kontrol sosial efektif, kemudian adanya otonomi daerah, perubahan sistem, kemudian perubahan lainnya misalnya adanya amandemen 1945 beberapa peraturan perundangan sampai dengan pemilihan langsung. Kemudian efek negatif reformasi di mana dilihat dari politiknya, praktik kebebasan dan demokrasi dirasakan menyimpang, dominasi legislatif atas eksekutif dan yudikatif. Kemudian kekuasaan legislatif itu cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok sehingga tidak sedikit produk legislatif yang ditolak oleh masyarakat. Kemudian berlakunya sistem politik multipartai. Kemudian terjadinya perpecahan dalam tubuh partai politik besar dan munculnya ratusan partai politik baru. Kemudian tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin merosot. Kemudian efek negatif reformasi di bidang ekonomi. Investasi menurun dan terjadi eksodus investor, kemudian hutang luar negeri dan dalam negeri tambah besar, kemudian pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran dan kemiskinan meluas.
Kemudian adanya kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara, KKN, dan isu suap merajalela. Kemudian adanya pelaksanaan otonomi daerah masih tersendat. Kemudian Indonesia subur tapi pengimpor beras terbesar di dunia, bahan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian efek negatif reformasi di bidang hukum, HAM. Kemudian adanya gejolak vertikal, misalnya adanya gejolak Aceh, Papua, Maluku, dan konflik horizontal, misalnya adanya Maluku, Poso, Samba, Sampit. Kemudian adanya fanatisme kedaerahan dan primordial sempit. Kemudian di bidang hukum HAM juga adanya lepasnya Timur-Timur, Pulau Sipadan dan Ligitan, Pilpahit. Kemudian adanya legal aspek pelibatan TNI bantu Polri, sikap ragu rancu. Kemudian adanya kriminalitas meningkat, masyarakat makin khawatir. Kemudian aparat kesejahteraan aparat rendah, moral dan prof menurun. Baik, demikian untuk pembahasan terkait dengan materi demokrasi di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.